Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Untuk reading kali ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan bahas tentang orang yang kamu pikirkan atau orang yang mungkin akan datang di hidup kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini orang masih ada atau sudah berlalu hubungannya, ini akan membantu kamu punya perspektif lain kenapa kamu ketemu sama orang ini ya. Dan kalaupun ini orang yang akan kamu temuin, jadi kamu tahu nih, kamu perlu menghadapi orang ini seperti apa. Oke, yang pertama aku dapat adalah kayak ada gini, hero syndrome gitu pada dinamika hubungan ini. Kayak seseorang yang salah satunya dalam hubungan ini kayak ingin menjadi pahlawan, kayak ingin menyelamatkan, ingin menolong seseorang yang satunya lagi. Ya, tapi bisa jadi ini kayak orang yang ingin jadi pahlawan ini tidak sadar, ya, tidak sadar atau perilakunya dia, aksinya dia itu digerakkan dari alam bawah sadar ya. Aku mungkin pernah bilang ya bahwa 90% pemikiran kita, apa yang kita lakukan itu asalnya dari alam bawah sadar ya. Jadi cuman 10% yang benar-benar kita sadar gitu. Dan hubungan ini memang kayak persinggahan doang gitu. Jadi hanya untuk mengajarkan kedua belah pihak atau satu pihak ya, untuk punya apa ya, untuk menjadi katalis, untuk punya perspektif lain, atau mungkin untuk menjadi trigger supaya kelihatan nih sesuatu yang pada seseorang ini nggak kelihatan tadinya, jadi terlihat dan kayak membawa perubahan untuk aspek itu di dalam dirinya ya. Oke, mari kita bahas. Nah, yang sebelah kita akan bahas dari sisi orang A dan orang B. Nanti kamu lihat kamu resonate sama yang mana. Ini tadi aku bilang hubungan ini memang hanya akan untuk persinggahan aja gitu. Jadi kalau udah berlalu, jadi ya memang itu cuman untuk mengajarkan kamu sesuatu gitu, atau kamu yang mengajarkan dia sesuatu. Lihat, energi oracle kamu adalah broken heart. Kalaupun hubungan ini masih bertahan ya, um, banyak apa ya, tidak happy, tidak fulfill, kayak terasa hampa, dan sangat mungkin jadi kayak bertahan itu lebih karena sudah terlanjur lama, sudah terasa familiar. Familiar itu bukan berarti happy, tapi karena manusia itu um, secara proses evolusinya mencari sesuatu yang familiar gitu, dan itu seperti rasa amannya, walaupun tidak happy, tapi itu familiar gitu ya. Semoga bisa dipahamin. Mari kita bahas dari orang A. Orang A ini nature-nya itu dia chaotic gitu loh. Chaotic dalam artian skenario pertama gini. Nah, skenario pertamanya adalah dia orangnya nature-nya chaotic. Chaotic maksudnya mungkin hidupnya ugal-ugalan, mungkin dia punya problem dengan anger, dengan emosi, mungkin dia punya kebiasaan-kebiasaan yang levelnya ringan ataupun ekstrim ya, yang sifatnya destruktif untuk dirinya gitu. Jadi misalnya dia nggak punya pekerjaan yang stabil, misalnya dia tidak bisa punya ritme hidup seperti layaknya manusia dewasa pada umumnya gitu, punya pekerjaan yang stabil, punya rutinitas yang stabil, bertanggung jawab sama hidup, nature-nya chaotic gitu loh. Atau ada adiksi tertentu, punya kebiasaan-kebiasaan yang gak sehat dan banyak gitu loh. Jadi dia sangat sulit meregulasi hidupnya gitu. Itu yang pertama. Itu ekstrimnya juga ya, tapi bisa juga dia cuma punya beberapa, tapi itu ekstrim gitu loh. Mungkin dia punya punya pekerjaan teratur, punya rutinitas teratur, tapi dia punya problem sama anger tuh. Mungkin ketika waktu pertama kalian ketemu itu nggak kelihatan ya, wajar. Kebiasaan orang tuh baru, aslinya orang tuh juga baru kelihatan setelah berapa, kita ngelewatin yang namanya honeymoon phase gitu. Fase unyunya udah lewat, um, baru kelihatan manipulatifnya, kelihatan temperamennya. Itu skenario yang pertama. Lalu skenario yang berikutnya, dia dia tuh orangnya lempeng, atau dia sudah melewati fase chaotic dia. Dia udah di titik lempeng, dan dia yang menjadi katalis buat kamu untuk bertransformasi gitu. Ya. Um, karena jadi katalis itu misalnya dia udah di level apa ya? Udah mulai memasuki higher vibrationnya dia. Terus orang yang B gitu misalnya, orang yang B itu belum, atau dia belum apa ya, belum awaken gitu, belum terbangun gitu ya. Jadi butuh katalis dari si orang ini. Misalnya insecurity-nya si orang B itu, si orang A merasa dia sudah jadi pasangan yang mengayomi, pengertian, sudah berada berada di hidupnya si orang B, dan meyakinkan dia bahwa gue mencintai lo gitu loh, apapun latar belakang lo, apapun struggle lo saat ini, gue mencintai lo dengan seutuhnya diri lo gitu. Tapi karena si orang B ininya punya problem misalnya di dalam dirinya dengan insecurity-nya dia, entah dia punya problem suka overthinking atau apalah gitu. Jadi apapun yang orang A lakukan tidak tidak cukup, atau si orang B ini kayak apa ya, codependent gitu juga bisa. Jadi
dia tuh demanding gitu sama si orang A. Nah, itu skenarionya ya. Si orang B ini direpresentasikan sama magician. Magician itu jadi energi manifestasi. Apa yang si orang B manifest itu semacam gini. Apa yang kita manifest itu apa yang vibrational match sama diri kita. Itu jadi orang A ini dibutuhkan karena si orang B ini butuh melihat sisi yang tidak dilihat pada dirinya gitu. Atau seseorang yang cocok sama energi dia saat itu atau apa yang ada di dalamnya orang B saat itu gitu ya. Jadi makanya si orang A dan orang B ini ketemu untuk punya hubungan ini. Dan itu tadi ya skenarionya si orang A antara dia extreme chaos banget atau si orang A itu udah highly evolve gitu dan dia butuh men-trigger si orang B untuk juga berevolusi dengan perjalanan dia. Karena lihat kontraknya itu kontrak jiwa antara si orang A dan orang B, pertama Seven of Cups, lalu Eight of Cups, lalu Knight of Cups gitu. Jadi antara hubungan ini bertransformasi, si orang A bertransformasi, kalau misalnya dia yang chaotic ya, si orang A ini bertransformasi, atau si orang B ini yang bertransformasi untuk jadi versi diri yang terbaiknya gitu, untuk keluar dari insecurity-nya dia, untuk keluar dari overthinking-nya dia dan surrender gitu, mengalir bersama kehidupan, belajar vulnerable dalam hubungan ini. Atau kedepannya gitu, kalau misalnya hubungan ini udah nggak ada lagi di hidup kamu, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya si orang A ini yang udah lebih spiritual atau lebih dewasa, lebih matang, si orang B ini yang justru butuh berevolusi gitu ya, butuh punya perspektif yang berbeda, butuh lebih fleksibel dalam sebuah hubungan. Karena gini, kalau misalnya hubungan ini masih ada, lihat advice-nya adalah strength gitu. Strength ini berhubungan dengan sesuatu apa ya? Kegelapan di dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang perlu kita perhatikan nih. Sebenarnya kita tahu itu nggak baik gitu. Sisi animalistiknya kita, sisi fight or flight-nya kita. Jadi itu sebenarnya yang perlu dilihat ya, baik sisi orang A untuk orang B. Nah, makanya kamu ambil resonate yang mana? Karena sejujurnya di sini sangat ada kemungkinan bahwa kamu berumah tangga sama orang ini, tapi setelah fase honeymoon-nya lewat, nah itu semua tuh baru keluar triggernya ya, entah untuk orang A ataupun orang B. Karena untuk skenario orang A tadi ada dua ya. Lalu lihat Seven of Cups itu kan melambangkan ilusi, melambangkan kebingungan gitu. Ada kabut ya, kabut yang tidak terlihat. Sangat mungkin kabutnya ini tidak kelihatan pada honeymoon phase. Lalu ada kabut dalam konsep tentang hubungan, ada kabut tentang gimana misalnya kalau si orang B ini untuk melihat gitu bahwa apa yang muncul di dunianya orang B ini sesuai dengan vibrasinya dia gitu, sesuai apa yang ada di dalam dirinya dia, konsep dirinya dia, gimana dia melihat dirinya itu. Jadi dia butuh kaca nih, butuh pantulan dari orang lain, terutama karena hubungan romantis itu adalah hubungan yang paling signifikan ya, setelah hubungan dengan dinamika keluarga gitu, yang akan signifikan untuk transformasi hidup seseorang. Tapi itu kalau orangnya mau belajar punya awareness. Kalau orangnya nggak mau ada momen reflektif, nggak mau punya momen awareness, ya udah gitu aja terus, nanti akan ketemu hubungan lagi, ketemu trigger lagi, tapi nggak ada pembelajarannya. Semoga ya dengan reading ini membantu kamu sedikit untuk punya awareness, untuk melihat, oh iya aku ngerti kenapa pada waktu itu kalau misalnya hubungan ini udah nggak ada, kenapa pada waktu itu hubungannya nggak berfungsi ya, karena memang gitu ada kabut, ada chaos juga gitu. Misalnya kalau kamu ketemu si orang A yang versi chaotic gitu, yang skenario yang pertama gitu, dan lihat setelah Seven of Cups, lihat energi Eight of Cups pergi gitu, ada yang pergi, ada yang berbalik badan, atau sangat kecil skenarionya gitu. Perginya itu dalam artian pergi dari versi dirinya yang lama, pergi dari kebiasaan yang lama, pergi meninggalkan cara hidup yang lama, seperti itu ya. Jadi pergi dalam artian bertransformasi ke arah yang lebih baik, tapi sangat besar kemungkinan pergi keluar dari situasi ini. Untuk apa? Untuk ketemu seseorang yang nantinya gitu ya, yang nantinya kayak kamu masuk dalam hubungan itu, baik untuk orang A ataupun orang B, udah jadi individu yang berbeda gitu ya. Karena sangat besar kemungkinan hubungan ini sudah tidak ada di hidup kamu ya. Karena kamu perlu entah kamu orang A atau orang B gitu, entah kamu versi skenario A yang chaotic atau yang udah highly evolved, tetap gitu. Kamu misalnya kalaupun kamu udah yang lebih dewasa, lebih spiritual, kamu akan men-trigger orang-orang yang belum punya awareness gitu sama dirinya, sama hidupnya, sama hubungan-hubungan yang udah pernah dilewatin. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.